Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu statement dari Rizal Ramli, pegawai ekonomi yang mengkritik barang tentang kondisi perekonomian sekarang yang lagi carut marut, ya, diantaranya harga barang naik, barang langka, pengangguran dan lain sebagainya. Ternyata kenapa kepuasan publik bisa naik? Nah, ini ada apa ya? Untuk selengkapnya langsung saja kita baca sesuai yang dilansir oleh politik.rmol.id, ya. Rizal Ramli, barang langka, harga naik, daya beli merosot, pengangguran naik, masa kepuasan publik bisa naik? Fenomena ekonomi baru telah terjadi di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Pasalnya ada paradoks di mana kondisi ekonomi yang dihadapi masyarakat tidak berbanding lurus dengan perasaan yang mereka rasakan. Setidaknya hal tersebut yang membuat ekonom senior Dr. Rizal Ramli berpikir keras mencari atau menemukan teori baru untuk menggambarkan kondisi di tanah air. Pasalnya di saat harga-harga naik, barang-barang kebutuhan pokok langka, dan pengangguran meningkat, sejumlah lembaga survei justru mengeluarkan rilis yang hasilnya menyebutkan bahwa masyarakat puas dengan kinerja pemerintah. Kepuasan masyarakat bahkan disebut melebihi angka 70%. Lagi mikir-mikir apa ada teori ekonomi baru, harga-harga naik, daya beli merosot, dan pengangguran naik, tapi kepuasan malah naik. Ujarnya bertanya-tanya lewat akun media sosial pribadi. Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini berharap tidak ada tipu-menipu dari lembaga survei dalam memberi gambaran kondisi masyarakat ke publik. Jangan sampai mereka mengabdi pada kelompok yang membayar dan bukan pada fakta. Survei RP yang dilakukan oleh rombongan dagelan Polste RP, hentikanlah manipulasi opini publik, berbayar itu tutupnya, ya. Ya, sobat sekalian, juga hal yang patut dicurigai ya kalau kita melihat kondisi ekonomi sekarang yang tidak begitu baik-baik saja, dan sebagian pengamat ekonomi ya mengatakan juga kondisi saat ini ekonomi itu malah lebih menurun ya daripada kondisi sebelum COVID, ya. Lebih turun dari sebelum COVID. Artinya bahwasanya tidak ada perubahan yang signifikan ya ketika rezim ini memimpin, dan juga banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dilemparkan ke publik ataupun dilaksanakan ternyata memang tidak bisa memberikan kesejahteraan yang paripurna kepada masyarakat. Ya, banyak sekali ya yang sudah kita amati di media itu tentang bagaimana beberapa barang kebutuhan pokok masyarakat itu langka. Ya, misalnya minyak goreng yang beberapa pekan ini belum terpecahkan atau belum terselesaikan persoalannya ya. Dan kemudian juga harga naik, kemudian termasuk juga kelangkaan harga naik dari bahan baku tempe dan tahu tempe, yaitu kedelai, itu naik ya. Kemudian otomatis ketika harga naik, otomatis harga beli juga merosot ya. Pengangguran naik, PHK di mana-mana. Ya, yang patut dipertanyakan kenapa juga muncul survei kepuasan publik itu terhadap pemerintah itu di atas 70%. Nah, ini benar nggak survei ini atau hanya survei abal-abal gitu ya. Mengingat kalau kita melihat survei itu kan ternyata ya sesuai apa yang temuan beberapa pengamat, memang survei itu memang berbiaya mahal ya.
survei itu berbiaya mahal dan sekarang itu bisa dijadikan satu tren untuk menaikkan elektabilitas suatu tokoh ataupun juga untuk meningkatkan kepuasan publik ya. Jadi tergantung juga siapa yang membayar dalam pelaksanaan survei ini ya. Jadi survei yang harganya sekitar rata-rata 500 juta itu siapa yang membayar ya. Dan ini kan seakan menjadi menggiring opini publik ya, bahwasanya kalau dengan adanya survei itu dan banyak sekali juga masyarakat juga percaya hasil survei, nah ini bisa menggiring ya, ataupun bisa jadi semacam berita yang tidak benar gitu ya. Makanya survei-survei yang ada sekarang itu menjadi tren untuk menaikkan elektabilitas calon yang ingin memulai pemilihan ya, ataupun ya sesuai dengan keinginan yang membayar survei itu, misalnya untuk menaikkan membentuk opini publik bahwasanya pemerintah ini ataupun publik ini puas atas kinerjanya. Ya, bandingkan saja ya, coba misalnya kalau dalam suatu keluarga seorang ayah ya tidak pernah memberikan memberikan perhatian, tidak pernah memberikan uang untuk jajan, tidak pernah memberikan pembelajaran ya, akhirnya nilai anak prestasinya itu turun ya, karena tidak diperhatikan sama sekali. Dan apakah setelah kondisi seperti itu bisa dibilang anak itu langsung bisa menilai ayah tersebut itu memberikan kepuasan dalam perannya sebagai ayah? Kan tidak mungkin gitu ya. Makanya kita juga mempertanyakan gitu ya, dan kita juga bagaimana dalam hal ini sudahlah fair ya surveyor ini, dan saya rasa semua warganet dan juga netizen juga pasti sadar dan mereka paham, mereka sudah cerdas bahwasanya opini yang sekarang melalui survei itu tidak bisa menggiring atau tidak bisa menyimpulkan sesuatu sesuai fakta real ya. Misalnya kemarin ada pemilik survei yang terkenal juga ternyata tiba-tiba mengeluarkan statement pemerintah ini perlu didukung hingga 3 periode ya. Ini kan hal yang tidak mungkin gitu ya. Secara kalau kita melihat banyak sekali ketidakpuasan publik ya, banyak sekali permasalahan-permasalahan ekonomi yang membelit negeri ini ya. Bagaimana logikanya ketika banyak sekali persoalan, problematika dan carut-marut ekonomi, politik ya, ekonomi sosial dan seluruh aspek sendi kehidupan itu terjadi problematika, justru menginginkan sampai diteruskan menjadi 3 periode gitu ya. Makanya apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli ya, mengingatkan kita dan juga mengingatkan kepada publik bahwasanya jangan sampai begitu saja ya menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh lembaga survei ya. Ya kita tidak tahu apakah yang disurvei itu benar-benar orang yang secara melihat fair ya, atau tidak pernah melihat berita di tayangan media gitu ya. Banyak sekali carut marut ya, terakhir masalah mama yang mengantri minyak goreng dan salah satu ibu-ibu itu sampai pingsan ya. Coba bayangkan di negeri yang penghasil kelapa sawit yang termasuk terbesar di Indonesia ini, hasil CPO-nya itu bisa sampai berkurang ya, ataupun tidak bisa mencukupi kebutuhan nasional sampai bisa ngantri. Ini kan mengingatkan kita pada era dahulu ketika sebelum penjajahan, ketika zaman-zaman sulit orang itu antri sembako ya, antri beras di mana-mana.
pada saat awal-awal kemerdekaan. Dan ini tidak mungkin ya, dengan kondisi alam Indonesia yang luas, subur, dan sumber daya alam yang melimpah itu, masyarakat masih saja antri ya. Ini patut bertanyakan, dan kita juga mendorong untuk Bapak Presiden untuk segera menyelesaikan, turun ke lapangan untuk melihat dan segera menyelesaikan dan membasmi seluruh cukong-cukong terkait masalah distribusi kelapa sawit ini yang sekarang lagi menyiksa publik ya. Dan juga banyak sekali ya sobat sekalian yang tidak bisa kita terima oleh akal sehat, bahwasanya dengan kondisi yang serba begitu menyusahkan publik ya, harga naik, harga kedelai naik ya, dengan kembali lagi dengan sumber daya alam kita yang gemah ripah loh Cinawi ya, kita masih tidak bisa berpikir untuk memprioritaskan tentang ketahanan pangan, dan khususnya untuk produksi kedelai ini supaya bisa mencukupi kebutuhan nasional. Nah ini harus diprioritaskan, karena ketahanan pangan itu yang menjadikan hal yang urgent ya, hal yang urgent untuk kebutuhan masyarakat. Ya, kita tidak tahu bagaimana cara survei yang terjadi sampai bisa menghasilkan kepuasan publik di tengah kondisi carut marut negeri ini. Kita tunggu saja kelanjutannya ya. Jangan lupa untuk terus berdoa agar negeri ini menjadi lebih baik lagi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.